Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Doni Putra. Saya merupakan guru di SMP Negeri 3 Rendang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi best practice yang saya buat dalam rangka apresiasi GTK tahun 2022. Mau tahu keseruannya? Selamat menonton! Buku saku digital berdiferensiasi. Perkembangan teknologi dan informasi itu mendorong digitalisasi pendidikan yang dicirikan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Namun demikian, pemanfaatan teknologi itu harus diarahkan sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Kondisi yang terjadi di SMP Negeri 3 Rendang yaitu kurangnya kemampuan literasi dalam membaca. Hal tersebut dilihat dari caranya siswa membaca buku di perpustakaan, di bawah pohon dan sebagainya. Hal itu diperkuat juga dengan hasil mutu rapor pendidikan di mana SMP Negeri 3 Rendang berada pada level cakap. Sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat kemampuan kognitif dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam rapor mutu pendidikan juga ada yang namanya kemampuan non-kognitif yang diukur berdasarkan karakter dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di SMP Negeri 3 Rendang juga terdapat banyak kasus pelanggaran norma dan tata tertib dari siswa bolos, pembulian, arogansi dan sebagainya. Untuk mendapat data yang valid terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar, saya melakukan survei dengan menggunakan Google Form. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa siswa sangat asik dan seru jika dia belajar menggunakan smartphone mereka masing-masing. Hal lain yang saya dapatkan adalah siswa juga sangat senang bermain permainan yang mereka duduk sendiri di Play Store atau App Store. Salah satu adalah permainan Mobile Legends. Nah, ada sesuatu yang unik dan menarik dari permainan Mobile Legends ini, di mana ada fitur namanya credit score. Nah, siswa di sana adalah ketika mereka bermain Mobile Legends, mereka akan terus mengejar poin dan takut kehilangan poin. Nah, kehilangan poin akan terjadi ketika mereka melakukan pelanggaran. Contoh, berkata kasar, arogansi dan sebagainya. Nah, hal positif yang saya dapatkan adalah ternyata fitur ini memberikan dampak terhadap pemain. Mereka lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata dalam permainan tersebut. Nah, dari berbagai permasalahan itulah dan dari alur permainan Mobile Legends, saya memiliki ide. Kenapa enggak kita buatkan suatu aplikasi yang dapat mengasah kemampuan kognitif dan non-kognitif dalam suatu genggaman, yaitu smartphone. Sehingga lahirlah aplikasi yang namanya Buku Saku Digital. Nah, tantangan yang terjadi adalah dalam pembuatan aplikasi Buku Saku Digital adalah saya bukan merupakan background TIK, sehingga saya mengalami tantangan hal tersebut. Namun bermodal tekad yang kuat dan kemauan yang besar, saya melakukan koordinasi dengan guru-guru TIK. Saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di MGMP serta kepala sekolah untuk bisa menciptakan aplikasi ini. Saya melakukan survei lagi kepada peserta didik. Saya share ke siswanya, kemudian seperti ini. Fitur apa sih yang mereka inginkan? Karena mereka akan menggunakan aplikasi ini. Nah, hasil dari survei tersebut didapatkan seperti ini. Nah, inilah tampilan dari Buku Saku Digital. Kita dibuka, silakan teman-teman bisa akses sesuai dengan akun masing-masing. Nah, inilah tampilan depan dari Buku Saku Digital. Nah, inilah fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur profil sekolah yang memuat bagaimana sejarah sekolah, visi, misi, dan sebagainya. Nah, ini diklik, ya tampilan adalah seperti ini. Kemudian juga ada fitur namanya jadwal dan materi pembelajaran. Nah, di sini ada jadwal pembelajaran dan ada materi pembelajaran yang berdiferensiasi dalam pembelajaran. Ketika diklik, nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa pilih materi yang kita ingin pelajari. Anggap kita melangkah ke bab 3. Nah, dalam bab ini itu sudah ada alur pembelajaran yang sangat terperinci dari persepsi. Kemudian juga disediakan YouTube. Nah, siswa yang suka mendengarkan YouTube, anak auditori itu bisa menonton YouTube ini. Nah, dari YouTube ini sudah juga diberikan trik-trik pembelajaran dan juga trik sulapnya. Kemudian juga ada modul. Anak-anak visual itu bisa mengakses modul ini. Nah, ketika dibuka, modul pembelajarannya itu sudah sangat terperinci karena di mana
dalam belajar menggunakan modul ini sudah berisi pemandunya yang namanya Sipik Bui. Nah, karakter Sipik Bui ini akan mengarahkan siswa dalam belajar menggunakan modul ini. Kemudian dalam ini juga disediakan sumber referensi belajar lainnya dari internet ya. Ini di bagian bawah juga disediakan beberapa fitur sumber belajar literasi yang baik itu teks, gambar, dan video. Kemudian fitur yang lainnya adalah fitur tata tertib. Nah, tata tertib ini siswa akan terlihat mana skor kredit dari masing-masing pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir itu disiplin positif. Nah, di sini siswa bisa melihat berapa sih skor kredit yang masih tersisa. Baik itu karena penambahan ataupun karena pengurangan. Bisa diakses di sini dengan mengetik namanya masing-masing. Nah, bagaimana pengaplikasian aplikasi ini dalam pembelajaran? Kita bisa lihat video ini. Nah, dalam proses pembelajarannya itu tahap awal diawali dengan pengenalan aplikasi ini, sehingga siswa dapat mendownload dan install di smartphone-nya masing-masing. Melihat ekspresi mereka dalam belajar, saya sebagai seorang pendidik sangat senang karena mereka menikmati proses pembelajaran ini. Nah, dalam buku saku digital ini pun dikemas pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk. Nah, konten dan prosesnya itu dalam buku saku digital ini dikemas pembelajaran yang berisi YouTube pembelajaran ataupun video pembelajaran, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan profil masing-masing. Anak-anak visual dan kinestetik itu bisa juga melihat modul pembelajaran, di mana itu ada boneka Sipik Bui yang akan memandu mereka dalam berpraktek dan mengerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD. Sehingga buku saku digital ini bisa dijadikan sumber belajar mereka mencari referensi dan materi yang sangat menyenangkan. Buku saku digital ini pun bersifat fleksibel ya, karena mereka dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Baik itu di jam istirahat, mereka bisa sambil istirahat, sambil menonton dan mempelajari materi tersebut. Sehingga proses pembelajaran ini bersifat sangat enjoy, santai, dan menyenangkan. Dan aplikasi ini juga bisa dibuka di rumah ya, di rumah sambil santai, sambil mengisi waktu, mereka bisa buka aplikasi ini sambil belajar. Nah, untuk representasi produk ini dapat dilihat di layar ini. Bisa sendiri, bisa buat konten YouTube, TikTok, puisi, dan sebagainya. Nah, inilah hasil survei keberhasilan aplikasi buku saku digital. Om Swastiastu. Saya Iwayan Sutrisna, Kepala Dinas Pendidikan Kebun Olahraga Kabupaten Karangasem, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pendidik atas nama Kadek Doni Wiputra SPD asal SMP Negeri 3 Rendang untuk mengikuti lomba apresiasi GTK Inspiratif tahun 2020. Saya perwakilan dari BGP Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung penuh pendidik atas nama Kadek Doni Saputra SPD asal sekolah SMP Negeri Rendang. Om Swastiastu, saya Iwayan Siram, Kepala SMP Negeri 3 Rendang, sangat mengapresiasi dan mendukung aplikasi yang dibuat oleh staf saya, Kadek Doni Wiputra. Dengan aplikasi ini yang diterapkan ke peserta didik, ada perbaikan terutama tentang disiplin peserta didik. Di samping itu, kognitif peserta didik juga mengalami peningkatan. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini bisa terus meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Rendang. Di mana dengan keberadaan buku saku digital ini sangat membantu saya di dalam mengontrol dan mengarahkan siswa secara kognitif maupun non-kognitif. Dengan adanya buku saku digital ini sangat keren. Dengan adanya buku saku digital dapat mempermudah saya dalam belajar karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Belajar jadi lebih asik dan menyenangkan. Rizka, ingat juga ada jadwal pelajaran loh. Oh iya, di buku saku digital juga ada jadwal pelajaran. Jadi, kita bisa tahu besok dapat pelajaran apa. Terima kasih buku saku digital. Sekian best practice yang saya buat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya.